Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang hari ini hadir didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka beserta segenap rombongan yang saya muliakan. Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Ahyar, dua Wakil Rois Am, Kiai Afifuddin Muhajir dan Kiai Anwar Iskandar, para ulama, para kiai, para pengasuh pesantren yang hadir, yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, hampir seluruh kiai dan ulama, tokoh-tokoh utama Nahdlatul Ulama hadir di tempat ini Bapak Presiden. Untuk mewakili yang kami muliakan Kiai Huda Jazuli, Kiai Said Agil Siraj, Kiai Ma'ruf Amin, para Ibu Nyai Mahfudzoh Wahab, Ibu Nyai Hizbiyah, Ibu Nyai Munjidah Wahab, dan segenap para bunyai-bunyai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Anggota Kabinet Merah Putih, dua Menko hadir di sini, Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Zulkifli Hasan, serta alhamdulillah mendampingi kita semua para menteri yang tidak bisa saya sebut satu persatu untuk mewakili. Ada Bapak Menteri Pertahanan, Pak Dudung, Kepala BGN, kemudian juga ada Pak Mensesnek, ada Pak Yandri, ada Pak Seskap Teddy, dan semua yang mendampingi Presiden yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tidak mengurangi rasa hormat. Ketua MPR, Pak Muzani yang hadir bersama Wakil Ketua MPR, Mas Ibas, ada Ketua KPU, ada Ketua Bawaslu, ada Pak Mendagri, ada Pak Kapolri, ada Pak Menteri Agama, Pak Yandri, dan semua yang hadir. Para tokoh-tokoh masyarakat, banyak sekali yang hadir, saya sebut untuk mewakili Ketua Umum Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, yang hadir bersama Sekretaris Umumnya Pak Abdul Mukti. Para Duta Besar Negara Sahabat, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Bapak Presiden hadir yang ada di dalam, sebagian hadir out, hadir di luar gedung ini karena tidak mencukupi. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirim sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu kami ingin menyampaikan ahlan wa sahlan. Selamat datang Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta segenap para ulama, para kiai. Kehadiran Bapak Presiden tentu merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Bapak Presiden yang kami hormati, muktamar ini adalah muktamar NU pertama di abad kedua. Dan rasanya seperti ada yang menuntun kita untuk kembali ke pangkuan para muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang menyangka bahwa muktamar pertama di abad kedua ini akhirnya diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Pesantren yang tadi sudah disinggung oleh salah satu putranya, Kiai Hasib Wahab, didirikan oleh salah seorang muassis dan penggerak utama Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Saya khawatir tadi kalau Mbah Hasib tidak segera turun, bahan laporan saya habis. Tambak Beras baru ditetapkan sebagai tempat muktamar 50 hari yang lalu. Waktunya sangat singkat. Namun berkat kerja cepat dan terkoordinasi di bawah arahan langsung Rois Am dan Ketua Umum PBNU, kerja keras steering committee
di bawah kepemimpinan Khatib Am dan juga Sekretaris Steering Committee Profesor Muhammad Nuh, Sekretaris Panitia Pak Amin Said Husni, Bendahara Umum Gus Gutfan, dan kami sendiri, saya sendiri Saifullah Yusuf sebagai Ketua Panitia yang juga kebetulan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Seluruh persiapan dapat dilakukan dengan cepat. Tentu semua ini juga tidak mungkin terwujud tanpa dukungan luar biasa dari keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan panitia lokal di bawah arahan Kiai Hasib Wahab dan Kiai Haji Abdul Razak Soleh. Dalam penyiapan muktamar ini ada 4 hal utama yang kami kerjakan. Pertama adalah kesiapan fisik, mulai dari arena pembukaan, ruang sidang, asrama putra, hingga berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kedua, kesiapan logistik, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga seluruh kebutuhan peserta muktamar. Sebagai bagian dari dukungan penyelenggaraan, saat ini ada 1.500 stand UMKM telah berdiri di sepanjang jalan kawasan pesantren. Bazar Muktamar yang berlangsung sejak tanggal 20 hingga 31 Agustus tahun 2026 ini juga dilengkapi dengan panggung budaya dan pasar malam. Sehingga muktamar ini tidak hanya menjadi forum organisasi tetapi ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Khusus untuk transportasi di dalam kawasan muktamar, kami juga mendapatkan dukungan 200 becak listrik yang akan membantu mobilitas para kiai dan peserta. Tentu becak-becak listrik ini merupakan bagian dari bantuan Bapak Presiden. Jadi selama muktamar berlangsung, insya Allah bantuan Bapak Presiden akan terus bergerak dari sudut Tambak Beras ke sudut lainnya, mengantarkan para kiai dan para peserta muktamar. Terima kasih Bapak Presiden. Ketiga, tata kelola muktamar. Kami berusaha memastikan seluruh proses, mulai dari registrasi, persidangan, pengambilan keputusan, hingga pelayanan peserta dapat berlangsung tertib, transparan, dan terukur. Keempat, kesiapan sumber daya manusia yang didukung teknologi berbasis chip dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini digunakan untuk membantu proses registrasi, identifikasi peserta, pemantauan kehadiran, hingga pengaturan akses peserta ke ruang-ruang sidang. Kita memasang lebih dari 150 CCTV. Dan yang membanggakan Bapak Presiden, sistem ini dirancang dan dikerjakan sendiri oleh para santri, dipimpin oleh Gus Robin beserta tim. Jadi dalam muktamar ini kita tidak hanya melihat tradisi pesantren yang terus hidup, tetapi kita juga melihat bagaimana santri sudah memasuki dunia teknologi masa depan. Santri yang sekarang bukan hanya mengaji kitab, tetapi juga mengaji data, chip, dan artificial intelligence. Alhamdulillah. Dalam waktu relatif singkat, berbagai kebutuhan muktamar dapat disiapkan. Sarana prasarana akomodasi, ruang persidangan, asrama peserta, hingga 9 komplek atau tower tempat tinggal para muktamir. Ada 2 hal lagi yang membuat kami semakin bersyukur. Banyak orang tiba-tiba datang membantu, banyak yang menyumbang, bahkan tanpa diminta. Ini mungkin yang dinamakan berkah. Bapak Presiden yang saya hormati, dapat kami laporkan, muktamar ke-35 ini diikuti jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hadir di sini 38 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, 550 lebih pengurus cabang Nahdlatul Ulama, serta 33 pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Masing-masing wilayah dan cabang memiliki 4 unsur, yakni Rais Syuriah, Khatib Syuriah, Ketua Tanfidiyah, dan Sekretaris. Para muktamir nantinya akan mengikuti 5 sidang pleno dan 6 sidang komisi. 3 komisi membahas bahsul masail, sedangkan tidak
tiga komisi lainnya membahas organisasi, program, dan rekomendasi. Bapak Presiden yang kami hormati, kami memperkirakan muktamar ini juga akan dimeriahkan sekitar lebih dari 50.000 romlah, rombongan lillahi ta'ala, yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Ada yang datang berombongan, ada pula yang datang seorang diri. Ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bus, menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan ada saudara kita sesama Nahdiyin bernama Bapak Arif Hidayat, usia 56 tahun, yang rela mengayuh sepeda ontelnya sejauh lebih dari 1.500 km dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sekitar 14 hari beliau mengayuh sepeda hanya untuk sampai ke Tambak Beras. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah perjalanan cinta kepada Jam'iyah. Dan yang juga mengharukan Bapak Presiden, keberkahan muktamar ini terasa dari masyarakat sekitar. Menurut laporan Kiai Hasib Wahab, ada warga yang datang menyumbang beras, ada yang membawa sayur, ada pula yang membawa kambing bahkan sapi. Mereka datang tanpa diminta, memberi tanpa ingin disebut. Sebagian hanya mengatakan, ini untuk para kiai, ini untuk Nahdlatul Ulama. Disitulah kekuatan Nahdlatul Ulama terasa. Bukan semata-mata kekuatan struktur, bukan hanya kekuatan jumlah, tetapi kekuatan cinta, hikmat, gotong royong, dan keikhlasan. Oleh karena itu, NU selalu hidup dari hati para pengikutnya. Sejak awal, kami ingin muktamar ini berjalan dalam suasana gembira, berkah, 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 alhamdulillah. Bapak Presiden yang kami hormati, tentu ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami, karena hari ini Bapak Presiden hadir langsung untuk membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan muktamar NU memiliki jejak sejarah panjang. Presiden Soekarno pernah membuka secara langsung muktamar NU. Presiden Soeharto juga membuka muktamar NU beberapa kali. Salah satunya adalah muktamar ke-27 di Situbondo yang kemudian menjadikan salah satu tonggak penting perjalanan Nahdlatul Ulama. Disinilah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hadir dan kemudian memimpin Nahdlatul Ulama. Hari ini hadir istri almarhum Ibu Nyai Nuria Abdurrahman Wahid. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka muktamar di Boyolali dan Makassar. Presiden Joko Widodo membuka muktamar ke-33 di Jombang dan muktamar ke-34 di Lampung. Dan hari ini sejarah itu berlanjut. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dibuka oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Meneruskan Kiai Hasib, kalau boleh sedikit bermain angka Bapak Presiden, muktamar ke-35, 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan yang membuka adalah Presiden ke-8. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik. Pertanda bahwa muktamar pertama Nahdlatul Ulama di abad kedua ini membawa keberkahan bagi Nahdlatul Ulama, bagi bangsa dan negara, serta seluruh rakyat Indonesia. Demikian laporan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini adalah foto kami tadi pagi bersama dengan Rois Am, Ketua Umum, dan seluruh pengurus periode hari ini. Jadi pengurus sak cukupe, tapi NU sak lawase. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.